Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan tuku-tuku para guru sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita untuk mengulang kaji apa saja yang sering kita temukan dalam kehidupan kita setelah kita istirahat sekali dalam rangka menyambut kedatangan Idul Adha, dan alhamdulillah sudah kita lakukan dan sudah selesai hari tasyriknya. Walaupun terjadi bermacam variasi. Jadi kadang-kadang yang terjangkau ada dua variasi. Yang terjangkau le. Nah, yang kadang-kadang leuro tu cik kiban pokoknya kau raya tu. Kita tidak tahu, maka yang tidak ada ilmu kita tidak bisa untuk memberikan penjelasan terhadapnya. Tapi berkaitan dengan yang sanggup, kita yang tahu hari ini, kalau kita baca dalam kitab-kitab bahawa dalam memahami tahun-tahun Hijriah, mulai daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, penanggalan daripada tahun Hijriah itu bukan persoalan Id saja, tapi banyak persoalan berkaitan dengan kita sebagai umat yang beribadah kepada Allah, sangkut pautnya dengan masalah bulan Hijriah itu. Walaupun itu tidak membumikan kepada anak-anak kita. Kita yang berdagang wajib zakat dagangan, wajib zakat ternak, wajib zakat emas, perak, wajib zakat. Yang pokoknya yang ada hul, yang ada perhitungan salah satu syarat setelah sampai nisab adalah hul, datang penuh 1 tahun. Itu hulnya dihitung juga berdasarkan daripada tahun Hijriah. Yang dilihat juga dengan ru'yatul hilal. Bukan melihat tahun Masehi. Kalau lihat tahun Masehi, rata-rata ada 11 hari lebih lama daripada tahun Hijriah. Tak ada masalah, bisa jadi masalah. Andai kata kita mulai buka dagang pada tanggal 1 Januari. Kemudian andai kata nanti kita anggap hulnya 1 Januari depan, itu sudah lebih masa wajib 10 hari. Karena dihitung bukan berdasarkan tanggal Hijriah. Itu ada 10 hari, 11 hari tiap tahun itu yang lebih pendek daripada tahun Hijriah. Lantas, andai kata kita tidak menghitung pada tanggal 10 hari di belakangnya, tapi tanggal 1 Januari baru kita hitung, apa yang ada antara tanggal 1 sampai dengan 1 Januari itu 10 hari, bisa saja barangnya berkurang. Bisa saja barangnya bertambah. Kita taklif wajibnya sudah 10 hari yang lalu. Bukan yang taklif wajib dengan yang kita hitung 10 hari setelah daripada taklif wajib. Ini dalam masalah zakat. Masalah binatang, ternak, ataupun masalah emas, masalah perak, masalah dagang dan segala macam.
Begitu juga menyangkut dengan dalam hukum keluarga. Kalau seorang perempuan terjadi perceraian dengan seorang suami, lantas ia beriddah bukan dengan datang bulan, bukan dengan suci, tapi beriddah dengan bulan. Karena diganya barangkali sudah masanya adalah tidak lagi datang haid, tapi disebut dengan Aisyah. Maka bulan yang dihitung bukan juga bulan Januari. Saat terjadi perceraian pada urah bulan, maka 3 bulan kemudian urah bulan itu yang dihitung. Itu berarti kan lebih. Kalau 3 bulan ada lebih kurang hampir berapa hari itu? Hampir 5 atau 6 hari lebih cepat. Kalau yang beriddah dengan bulan. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Maka dalam hal ini berkaitan dengan masalah hitungan bulan itu ada beberapa versi. Kita yang isyarat kata Nabi, kalau pada puasa sumu li ruyatih wa aftaru li ruyatih wa idhuma fa'milu sya'bana salasina yaum. Makna ru'yah ini ada yang mengartikan bermakna ilmu, memahami, mengetahui. Makna seperti ini ra'a fil manam, sungguh aku melihat di dalam mimpi. Apa makna melihat? Itu adalah memahami dalam mimpinya Nabi Ibrahim. Bermakna ilmu. Atas dasar bermakna ilmu, maka mereka yang berprinsip dengan makna itu, makna ra'a itu, asal sudah tahu ada datang bulan, nampak tidak nampak enggak ada urusan, maka mulailah beribadah, apakah puasa atau beridul fitri atau idul adha. Itu yang dipegang oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, bermakna ra'a di situ. Kita memaknai itu adalah ra'a ar-ra'yu bil ain. Minimal kalau tidak bisa dilihat idghumma, makna rumma di situ artinya ada kendala, ada hambatan, tidak bisa dilihat, maka sempurnakan. Berarti bukan bermakna ilmu, tapi karena kalau tidak bisa dilihat ada penghalang. Nah, jadi kalau penghalang itu sempurnakan karena belum bisa dilihat. Ini ada 2 makna. Yang memaknai istiqmal, bila tidak nampak dilihat secara nyata, maka itu adalah sempurnakan. Kalau sudah nampak, maka itu adalah baru untuk melaksanakan tugas ataupun beridul adha dan beridul fitri. Menyangkut dengan kedua, tidak nampak, tapi menurut hisab sudah mungkin dan sangat mungkin untuk dilihat. Maka disebut dengan imkan ru'yah. Berkaitan dengan imkan ru'yah ini, dulu di atas 2 derajat. Dianggap bahwa dalam perhitungan rata-rata kebiasaan itu nampak. Sekarang ASEAN sepakat, kalau tidak bisa dilihat dengan mata, itu adalah di atas 3 derajat. Ya, kalau 3 derajat. Jadi problem kemarin mengapa ASEAN semuanya itu adalah tidak nampak sama sekali. Pada hari Kamis, pada hari Rabu malam Kamis untuk menentukan 1 Zulhijjah enggak nampak. Tidak tempat-tempat yang ditaruh untuk diberikan utusan untuk melihat enggak nampak. Maka istiqmal dilihat dengan hisab juga masih di bawah 3. Belum sampai 3. Kalau demikian, imkan ru'yah pun tak mungkin. Sempurnakan bulan Zulqa'dah 30 hari. Maka jadi hari Minggu. Yang berprinsip wujudul hilal tidak melihat, maka berhari rayalah hari Sabtu. Cuma Arab Saudi bukan dengan wujudul hilal, ru'yatul hilal. Di sana nampak karena sudah di atas 4 derajat dalam hisab dan begitu lihat nampak. Kita enggak nampak.
karena ini menyangkut dengan waktu, akan bisa berubah antara daerah dengan daerah. Ya, ini sehingga alhamdulillah itu tidak menjadi problem, sudah kita jalankan dan tidak boleh diperpanjang lagi. Mengapa? Jadi sudah semuanya ada dasar ilmu, ada dasar panutan, ada dasar ada untuk kita bukan taklid tetapi muttabi'. Insyaallah Allah terima ibadah kita yang mandu. Mana muttabi' kita bisa memahami alur filosofi yang diberikan dari dalil-dalil hukum. Nah, bahkan yang paling aman adalah untuk mengikuti ijtihad pemerintah yang diakomodir daripada pendapat-pendapat dan juga daripada orang-orang yang diutus untuk melihatnya yang tidak nampak itu sudah sesuai menurut perintah agama. Jadi jangan dihubung-hubung dengan alerginya bulan orangnya mulut kayak betul orang alam. Ana hubungan dengan aku. Betul. Menung puasa Arafah itu nanti puasa Arafah. Tapi bukan puasa karena ukuf. Jadi latar belakang nama Arafah itu yang di dalam syariat kita pada 9 Zulhijjah untuk jamaah haji wukuf di Arafah. 9 Zulhijjah di sana. Yang pada 9 Zulhijjah bagi yang tidak berhaji sunat puasa. Bukan puasa Arafah karena wukuf. Saya belum mendapatkan, saya tanya sama guru-guru saya juga belum untuk mampu memberikan penjelasan. Apakah puasa Arafah karena wukuf? Atau karena tanggal 9 Zulhijjah? Kalau karena wukuf, berarti kalau tidak ada wukuf, nggak ada puasa Arafah. Bagaimana dengan pandemi hari itu yang nggak ada yang wukuf ini? Hana ulun Jawa wajib tidak, berarti hana puasa Arafah. Dan tidak kita temukan dalam teks-teks bahwa puasa Arafah itu adalah ilat hukumnya disunatkan puasa Arafah karena ada hukum. Tapi bukan. Disunatkan puasa Arafah di saat 9 Zulhijjah. Oh karena nyanan ini pada Arafah yang na di Arab menyonkan nanan ini urangnya pentongan, urangnya berpuasa. Tapi nan Arafahnya karena nan Arafahnya kan dengan sebab wukuf. Arafah lahir namanya, ada yang meriwayatkan itu adalah karena pada asal usul antara Adam dengan Hawa. Setelah mereka ada di dunia ini, setelah Allah luncurkan ke bumi, akhirnya mereka bertemu di situ, yaitu di padang itu. Ada yang mengatakan juga bahwa Adam dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah. Datang Jibril menyampaikan dia bersama istrinya di tempat itu bahwa kamu minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Yang dalam bentuk doanya inni dhalamtu Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal zalimin. Aku menganiaya diri sendiri. Jadi maka Adam saat itu memahami makna arif, memahami bahwa untuk apa salahnya. Dan saat itu memahami bahwa Allah akan menerima taubatnya atas perintah Jibril. Ada yang mengatakan Arafah itu karena malam 9 Zulhijjah. Malam 9 itu adalah mimpi kedua Nabi Ibrahim setelah malam 8. Berkaitan dengan perintah untuk berkorban kepada dan menyembelih anaknya. Malam 8, apakah betul atau tidak ini? Belum yakin, belum tahu. Maka di sebelah tarwiyah masih ada sedikit bimbang ini.
Malam 9, tahulah oleh Ibrahim bahwa ini datang dari Allah dan perintah jelas untuk kamu menyembelih anakmu di sebelah Arafah. Lantas dia memberitahukan kepada anaknya di tempat itu. Nah, dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim koninan ke Melampau. Dia berangkat ke situ. Saat itulah diberitahukan pada malam 9 itu bahwa dia sudah yakin, sudah tahu kepada anaknya dan diberikan hingga prosesnya selanjutnya untuk pelaksanaan penyembelihan. Jadi itu kalau makna Arafah. Ya, puasa Arafah. Bukan puasa karena hukum. Maka dalam kaitan ini, saya sampaikan oleh Habib tadi. Intinya nak kalkil. Yang nak hukum kehebat. Katanya pergi puasa. Itu saya belum mengetahui bahawa puasa Arafah dengan sebab hukum. Tapi 9 Zulhijjah sunat untuk puasa Arafah. Andai kata di Arab, bagian tidak haji, pas. Karena satu wilayah untuk memang satu Arafah. Dan 9. Angka 9 Zulhijjah itu sama. Di tempat-tempat yang sudah masuk 9 Zulhijjah, maka saat itu dia adalah Arafah. Ini yang paling okornya. Orang Sabtu, orang Arafah. Bedahnya dia semayang, dia baca khutbah. Bak orang yang yakin itu 10. Orang Minggu, iganya dia semayang lah, baca khutbah lah. Nyo yang hai tu, nyan baru apa semayang, apa khutbah. Orang nyo apa semayang, apa khutbah. Nyan hai tak orang awam jawab. Orang yang pupuk nak kena jawab. Nah, betul nak pupuk dia orang nak kena jawab. Dia jawab akal-akalan itu tanya hak itu faham. Ya, faham berikutnya. Mana yang ada berikutnya udah Sabtu udah ya. Baca doa tu faham ya. Udah Minggu udah alam kayak. Dari umum tu mah. Baru semayang baca tu faham orangnya. Dari umum. Wagam tu memplok. Ya ini ya itu ke. Ya, kan? Baca amplop keluarga. Tadi nutit. Yang berapa? Jadi, hana doa hukum. Baru ikannya tinggal yang tak pada tak ini dua kalau belum perintah. Menyoigatnya orangnya diyakini bahwa karena ibadahnya dan mukallaf. Hanjut dengan sebab diketanya ragu, ragu hansah ibadat. Walaupun nafsul amri wallahu alam. Tapi ada pupuk katanya, nasabah keyakinan, berat sangka dalam hati adalah yang kita lakukan itu betul-betul saat itu adalah apa yang kita ibadat. Kalau ulun tuan, menurut dan mukallaf berdasarkan dalil yang lun ikuti dan pumiseji yang kepegah legure dengan bermacam dalil syarak bahawa urang raya, urang minggu. Karena na orang pakat kamu nanya, gunyuhan akati, orang tak tu ni jawab kamu tak baca khutbah. Bedah lun baca khutbah orang tak tu, ilmu dalam orang raya. Olehnya karena hana mangat ina, mungkin baca khutbah mentang tadu dan ikut, mayang cing orangnya. Timah pertanyaan, lama telun, orangnya semayang pun. Apakah sah salat saya? Kalau katanya makmum, kajutlah tidak nampu semayang. Salat tidak mampu. Kan semayang nampu. Tu dan nak pegah ke semayang duha kan. Pun semayang duha ada kebi tu juga. Pandai semayang duha ada kebi. Menyaga niat semayang duha ada kebi tu juga betul. Kan? Kan semayang tu nak mutlak ada kebi, semayang tu nak mutlak pun kebi tu juga. Barakal pun akan kedua lima. Ya. Kak, menang temayang orang. Temayang orang itu kalau yakin, pun temayang orang itu kurang tulijah. Ya. Kan ilun yakin tu kurang tulijah temayang. Berarti pala agaknya miyonat dan mukallaf dengan ilmu agaknya berarti itu 10 tulijah. Berarti salat ain. Kalau dia tidak dan mukallaf hari itu pada dirinya adalah hanya yakin ka urut itu, maka semayang ganyannya salah. Dia ketalaaf lah ibadah.
Kemudian setelah salat baca khutbah. Saya baca khutbah. Padahal saya besok hari raya. Nyen urut Arafah. Menyahidihna khutbah. Di Kudung Tulijang menyahidih pada Arafah na khutbah Arafah. Khutbah wukuf. Idihna khutbah wukuf. Tinggal orang raya khutbah tiga tu. Ditanya mana? 3 khutbah. Maka yang pertama saya mengatakan bahawa itu tidak sah. Baik ia datang ke dalam ibadah yang hansah ibadah ganyan. Menyagatnya baca khutbah hansah, maka tidak hasillah sunat untuk 2 khutbah. Nanti karena buatnya yang dipubut dia yang hansah ke dok. Menyagatnya gedang imum. Dia puasa orangnya. Gedang je imum temayang orang raya. Ya, itu yakin ganyan. Maka yang itu pun jamaah ganyan. Ge puasa, ge temayang orang raya, orang mak megang, nyan adalah hansah temayang ganyan. Menyang hansah temayang ganyan, tanya yang ikut. Ya ikut orang hansah lah. Dah ikut orang hansah temayang. Maka hansah. Tengok yang berdosa. Yang yakin ke tengok. Tapi yang yakin orang tu baik buku tengok. Jangan hari Minggu. Itu lagiannya. Tidak boleh kita tidak boleh dalam ibadah itu harus yakin. Bukan yakin dalam pengertian nafsul amri ya. Walaupun silakan. Ya. Assalamualaikum. Baik, makasih. Yang pertama, apakah bisa berubah apa yang telah ditetapkan 1 hari atau 2 hari ke belakang atau ke belakang? Bisa. Jawabnya. Karena penetapan imsakiyah, perhitungan ada yang kadang-kadang 15 tahun dibuat dalam imsakiyah. Bukan berdasarkan kalender, bukan berdasarkan kalender Hijriah. Berdasarkan imsakiyah. Bahkan hari ini kalau dibuka di Google itu ada imsakiyah bagaimana dan berapa tanggal berapa nanti akan terjadi. Kalau ke belakang bisa dipastikan. Karena perhitungan 29 hari bulan Muharram. Kemudian ada yang 30 hari dalam bulan Safar misalnya. Apakah itu berubah? Iya. Karena itu prediksi. Karena mengapa? Kita mengacu kepada alam. Kita mengacu kepada peredaran matahari dan bulan. Yang peredaran hari dan bulan itu berlaku dinamis tiap hari. Tidak pernah permanen dari hari ini sampai besok. Hari ini itu sudah diprediksi. Prediksi itu juga bisa berubah. Jadwal waktu salat misalnya. Itu sama juga karena prediksi waktu. Nilai istiwa berapa jauh misalnya untuk menentukan asar.
Kalau di dalam perhitungan, bila matahari sudah istiwa, belum masuk zuhur, andai matahari itu bisa saja hari ini mereng ke barat, ke utara, besok kadang-kadang istiwa, kemudian mereng ke sana. Akibat kemerengan ini, maka penentuan waktu zuhur akan berubah. Karena baru disebut dengan mil cenderung ke barat setelah potong berapa panjang ukuran jauh antara kepala kita dengan ke sana saat jot timang bahasa kita. Begitu juga menyangkut dengan masalah peredaran bulan dan matahari. Makanya Nabi untuk melihat itu aktif, tidak bisa diprediksi, itu dipegang. Maka atas dasar itu pemerintah, baik Arab Saudi, di mana saja di dunia ini, penentuan tidak bisa ditentukan 15 hari sebelumnya. Kalau Zulhijjah ditetapkan 10 hari sebelum Zulhijjah, sebelum Idul Adha, karena lihat bulan bukan pada 10 Zulhijjah. Hari pertama yang harus dilihat. Kapan jatuh 1 Zulhijjah? Kalau 1 Zulhijjah harus dilihat 10 hari sebelum Idul Adha. Maka hari itu Ru'yatul Hilal untuk bisa dipastikan nampak, tidak nampak. Kalau tidak nampak, mungkin nampak. Ya, itu imkan ru'yah katanya. Seluruh ormas Islam, kecuali Muhammadiyah, itu yang saya bilang tadi, tetap memahami hadis Nabi itu, ru'yah itu melihat atau mungkin dilihat. Terhalang tapi sudah mungkin terlihat menurut ghalib. Makanya perhitungan itu mungkin untuk dilihat berdasarkan perhitungan. Andai kata tidak nampak. Hari ini berubah semua. MPU menetapkan dalam kalender Hijriah 1 Zulhijjah jatuh Kamis. Bukan Kamis kemarin, Kamis 10 hari sebelum hari Minggu. Itu perhitungan. Itu bahkan bukan hanya Zulhijjah. Sampai dengan Idul Fitri 2026 itu sudah ada dalam hitungan Abu Tanjung Bungau. Karena dia ahli hisab. Tapi itu tidak permanen. Maka selalu di bawah. Untuk menentukan itu, lihat pada malam, adanya pada sore, karena masuk waktu bukan tengah malam, bukan besoknya. Tapi saat terbenam matahari dan munculnya bulan. Itu persisian itu. Di bawah kutub dan segala macam dengan orang ilmu falak tahu betul. Sedikit lagi. Perbedaan Muhammadiyah bukan pada masalah nampak tidak nampak. Dan itu sudah ma'ruf dan banyak yang dipahami seperti juga para ahli. Makna ru'yah yang ada di dalam hadis Nabi bermakna ru'yah itu bermakna ilmu. Mengetahui sudah ada. Diketahui, ada yang diketahui dengan ilmu, ada yang diketahui dengan indrawi. Ya. Muhammadiyah lebih cenderung memahami bahwa itu adalah diketahui dengan ilmu hisab. Dengan ilmu hisab, sekarang sudah masuk Zulhijjah di bawah 2 derajat misalnya. Tapi belum bisa dilihat. Tapi sudah masuk. Maka disebutlah itu wujudul hilal. Karena bulan. Karena anak bulan. Dengan. Tetap handa. Di bawah 2 derajat handa. Tapi sudah wujud. Maka prinsip Muhammadiyah adalah apapun itu adalah berdasarkan wujudul hilal. Wujud. Tak nampak. Sedangkan bahkan ini lain lagi. Kalau kita di Aceh menyok kitab-kitab Syafi'i bukan ru'yah. Kalau ru'yahnya di Jawa
Perselisihan waktu Jawa dengan kita itu sampai hampir setengah jam, maka berlakulah ikhtilaf matali' lagi. Berbeda tempat terbit. Maka ada sebahagian daripada guru-guru kita yang di Aceh bahwa kalau dilihat bulan atau mungkin dilihat, kalau mungkin dilihat enggak ada cerita, tapi dilihat ada di Pulau Jawa dan lain-lain yang disepakati oleh umat Islam ada pendapat yang seperti itu, maka bagi Aceh tetap lihat di Aceh ada yang nampak satu wilayah matali'. Kalau udah nampak, baru kalau puasa, mulai puasa. Kalau hari raya, berhari raya. Kalau 1 Zulhijjah, tetapkan 1 Zulhijjah. Tidak berlaku kepada yang jauh radiusnya berbeda sampai dengan sekian detik. Apalagi kita dengan Arab, 4 jam perbedaannya. Nah, ini dengan setengah jam saja akan berbeda. Jadi, perhitungan penetapan itu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan masukan hasil lapangan disatukan dengan berdasarkan pendapat-pendapat kitab ilmu tentang makna ru'yah dan imkan ru'yah, mungkin dilihat walaupun enggak nampak karena ada pendala, dan itu sudah menjadi pemerintah bukan dengan ilmunya. Ilmu para ahli bidang itu. Maka untuk keseragaman fikih menetapkan al-hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Berbeda dalam berfikir, dalam berfikih. Kalau sudah diputuskan oleh hakim, oleh negara dengan sebuah keputusan, sebenarnya itu tidak ada perbedaan lagi. Maunya itu dipegang. Pun tidak dipegang itu tidak menjadi sebagai untuk penentangan atau untuk silakan hak masing-masing lain berbuat, tapi tidak boleh untuk memprovokasi orang lain karena ini kuat. Ada yang tambahan tadi Pak Hakim? Ya, ada mau ditambahkan? Ya. 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 Sebenarnya kalau mulai menyangkut dengan perhitungan Ustaz, bukan tanggal di saat bulan purnama bisa dihitung kapan. Tapi kejadian 50 tahun ke depan dah bisa dihitung hari ini. Sama seperti kalender yang sifatnya itu sepanjang zaman. Kalender waktu itu waktu salat. Tapi itu tetap prediksi. Kejadiannya tetap pada hari kejadian. Itu bisa berubah. Hari ini sebenarnya, kalau kita mau hitung
mau lihat waktu salat asar. Kita lihat di jam kan sekarang. Kan tak pernah kita uji dengan lapangan. Tak pernah kita uji. Orangnya dia katanya tertentu yakin bak jam. Terminator tu. Baik kabang dia terminator. Padahal mereka jauh lapangan kalian minat kau likut kadang kita mau hotel. Hana tahu uji letak cak tungkat ci aglong bak bayang. Bengah cidang hinan ngiang ke dehu laut kai tebit fajar puhana. Tanya kan hinan ngiang kena dekalan. Oka. Hang kena. Baiklah niku. Ya, nyampu kabang mantau 2 minit tu. Kemudian kalau titin kalau panjang tit, nyahinan mati-matian janji kepake payah mula bak prediksinya. Padahal kalau dilihat di lapangan, kalau lihat lapangan bisa bergeser. Bisa lebih awal 1 minit atau lebih panjang 1 menit. Tapi hana pernah katanya takala di lapangan le orangnya kayakin dengan kalendernya aja. Tapi pergi cuma apa masalah? Tidak ada masalah. Pekerjaan ada masalah, waktunya panjang. Kalau menyangkut dengan ibadah, perhitungannya pada 1 hari itu menentukan untuk hari ke-15 depan. Untuk kedua. Ini masalahnya. Ada Adam tak kira kenjit bacuk tahun yang ada antuk dah hitung ke tengah ke debek orangnya. Akibat teuranya je ke akibat. Apa akibat hukum? Kalau ragu-ragu antara 1 Ramadan dengan tidak Ramadan, puasa pada hari itu hukumnya haram. Kon wajib, bahkan kon sunat, bahkan demi ibadat, bahkan dosa. Itu disebut dengan hari syak. Ya. Hari syak dia ragu-ragu, tak ada yakin. Maka di situ perbedaan. Makanya tidak bisa diprediksi. Misalnya 25 bulan Zulqa'dah, coba dihitung kapan jatuh. Sudah dihitung, maka imsakiyah itu semuanya hitungan semua itu. Dan itu rata-rata sama. Tapi melaksanakan ibadah itu belum wajib untuk dilakukan. Kalau bab masalah puasa, karena wajib puasa masuk waktu. Masuk waktunya payah lihat balik. Beda dengan waktu masuk sembahyang, ada menggeser baju kalau berjebit. Karena dia agak luas waktunya. Saya pikir itu. Sehingga permasalahan ini itu dinamika yang tidak bisa untuk ditiadakan. Karena berbeda cara memahami daripada dalil. Cara memahami dalil. Bagi yang memahami dalil, makna ru'yah bila ilmi, dan itu banyak. Dalam ayat Al-Quran, makna ra'a, ru'yatun itu adalah bermakna ilmu. Tidak salah. Dan itu betul. Kalau yakin dengan itu ada dan batikannya lagi, sah ibadahnya. Tidak ada yang tidak sah. Yang keji meno dalam ibadahnya. Yang baru sah, siapa sembahyang raya yang sah. Sembahyang raya tu dalam ikutnya hanya datang itanya. Idra nu sembahyang baru sah naik lemena. Nah dan mukalaf, nah pura minggu sah ibadah ron. Baik nak fikir ke ibadah gop. Ibadah ron sah. Ini baik galak dah itanya ukur gop, draw dah nak tahu. Ini masalahnya khilafiyah. Orangnya misalnya yang baru meseji yang kagut puasa, yang pun puasa, yang pun sembahyangnya ulah harum. Yang pun yang hanya kun begigatnya harum. Bagi orang yang yakin hari itu 10 dan itu dan mukalaf dia, orangnya yang ingatnya baru untuk dia berlebaran. Jadi anak itulah gak puasa orang raya. Jadi puasa orang minggu Sabtu. Ya. Kiban tak yakin. Yakin kalau tak apa kau. Hanjutnya yakin berilmu. Menyakin berdasarkan ilmu dan mukalaf ilmu.
harus ada dan mukallaf itu, misalnya sebenarnya dalam hukum. Nyo digetanyo tanah temang lo. Lo harus yakin ni lah bahawa kiblat kenan. Banyak lo jalan rimba. Hana muha mata uro hana de hana malolo temang lo. Nyo ku yakin kenan. Pudah tarik pokoknya ku yakin aja. Nyai kau yakin nan. Ucit. Enggak ku nyan lagu tok lembing lam berkango. Makna yakin hinan ada alat ijtihad dalil hukum. Menurut kenurun Tuhan ajak lam lima. Ya, gitu. Rimung tetap jika iji adalah dari barat ke timur. Menyo barat ke timur, rimung ikoh meno. Maka kerana iji imitai. Kerana dari barat ia ke dari timur. Saja. Nyat misal dulu. Menyo menang ke kalan. Nyumpat tapak rimung. Ke rimung ke noija. Nah, hana jiwa. Berarti menyo menang kenan tunong. Kudih barup. Kudih barat. Kudih nyomenan. Kiblat keno. Ya. Haruna. Nah dasar. Walaupun baki rimung. Alat ijtihad walaupun baki rimung. Anak bukan. Kepun ke kenan semayang yan. Ke kenan. Hai lo yakin ku kenan. Ku je yakin kenan. Kagak yakin ku. Nyan kon yakin. Nyan yakin kau yakin. Tapi nak alasan hukum. Karena sesuatu ijtihad harus ada dalil. Lagi lo pun Pukujud menetapkan wujudul hilal itu adalah kaitan sebagai satu Zulhijjah. Itu berdasarkan bahawa makna ru'yatul hilal dalam hadis itu bermakna al-ilmu bil hilal. Tatipa kana hilal. Walaupun handa. Itu ilmu. Mamnya yakin nyan tanya amalkan kana ra'yun itu al-ra'yu bil ain. Maknanya menyo ra'yu bil ain. Praktek nyan teput. Mutiga mata ura payah jingung. Maka gepegatlah pada tempat. Nging. Banda kadu jepatnya berarti detik malam 1 Zulhijjah menang Mahameh 1 Zulhijjah berarti Sabtu adalah 10 Zulhijjah karena itu yang bunuh bakta badu siatnya jadi nyan beryakin dia kekalan atau yakin dengan gebi berita le urang yang siapa nyompak mengkun rokon yakin kule urang nyan 12 awal pi pesu nyan dasar ganya yakin. Ya dia juga kau menanya kau dasar yang tahu. Jadi lentuan fikir orangnya menyertai penjelasan. Bagaimana sebenarnya penetapan pemerintah itu membuat orang yakin. Baik tetapkan pemerintah gara-gara pindah Uropri gara-gara 12 Rabiul Awal. Baik ngenan nyan kan pindah tanggal 12. Gepinah pre dari tanggal 12 ke pukul 12 pre urung kerja tanggal 12 gimana pindah kata Allah 12 biar pindah sama dengan tak pindah 10 Zulhijjah tak bisa dipindah itu ada menyangkut dengan waktu menyangkut di 1 Muharram hanya dapat 1 Muharram dah lagi tadi peringatan 1 Muharram tak pindah maka idron libur kon orangnya tinggal tujuan je bisa saja ngambil dia teman-teman urang kena Covid yang 3 mendung takut pegat perayaan mendung mago Covid bisa saja bermacam alasan hukum tapi itu tidak merubah agama tidak merubah itu nyo menyangkut dengan masalah substansi hukum dengan nilai ibadah pada hari H. Jadi tuan fikir nyan menyebut yakin ganya lagi yang kiban yakin payah pegang kiban jala yakin. Memang dan mukallaf kana baganya. Hanja temayang orang minggu. Mahana tu temayang orang tak tu. Baik temayang tidur. Masih berjamaah. Karena tidur tu baca khutbah. Mana payah baca khutbah. Karena izin tak temayang orang yang khutbah lain-lain tunat. Kon hantar orang yang hana khutbah. Temayang orang tuan. Dia jadi orang. Tak ada bubut. Cuma hana baca khutbah ke? Tak baca khutbah tidur aku. Menyok baca khutbah tahu dengar. Ikut 3 draw kurung punga. Baca khutbah tidak aku. Mana mungkin. Hana baca khutbah. Dah hana cuba sunan Aid. Aidul Adha tetap salat 2 rakaat.
Walaupun hana anak khutbah. Karena lain-lain. Beda dengan Jumaat, dengan sembahyang Jumaat. Ia mengkait hanzah khutbah, hanzah Jumaat. Nyukan hana khutbah yang sembahyang raya kana. Jadi hana muikat ini dua lain-lain. Ya, lain-lain sunat. Dan fikirkan awak tiap kaitan mau, insyaAllah lain kesempatan untuk tanya diskusi kembali. Lebih kurang tu lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.